Perkenalkan, nama saya Bila Jamuddin, pendamping sosial PKK Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan modul tentang pencegahan dan penanganan stunting, yaitu modul 4.5 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Berbicara tentang kepeliharaan, maka akan muncul dalam benak kita adalah rasa aman, rasa nyaman, dan rasa tentram, baik bagi ibu menyusui ataupun bagi bayi itu sendiri. Mari selanjutnya ikuti bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka mengikuti kegiatan pencegahan dan penanganan stunting. Pada pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan informasi tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Ibu-ibu masih ingat? Insyaallah. Pada sesi yang kedua, mendukung ibu hamil mengakses informasi yang tepat dan layanan yang tersedia di masyarakat. Coba Ibu Maimunah, apa saja? Misalkan membawa ke puskesmas, terus ke bidan, ke dokter. Bagus sekali. Kemudian sesi yang ketiga, mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil, ibu cucu. Yaitu dengan memberikan makanan yang bergizi kepada ibu hamil. Seperti apa? Seperti buah-buahan, Terus? sayur-sayuran, Terus? ikan, 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya, sesi yang keempat, mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Apa saja yang biasa dilakukan oleh ibu cucu? Mengusap perut, terus Mendengarkan suara-suara seperti Quran. pada kesempatan kali ini, di pertemuan yang hari ini adalah tentang bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Untuk menghemat waktu, kita bagi kelompok. Yang ini Bu Maimunah sama Ibu Ade ya? Ya. Itu kelompok 1, kemudian Ibu Masira sama Ibu Cucu di kelompok yang kedua. Nanti ada tugas yang harus dibuat, yaitu pertama membuat tabel kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Ini untuk kelompok Ibu Maimunah. Kemudian kelompok yang kedua adalah tabel kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Silahkan dibuka ataupun dibikin tabelnya. Ya. Ini silahkan tabelnya. Sudah? Oh iya, bagus sekali. Sudah. Ini untuk Ibu Maimunah kelompok 1. Ya. Dukungan ataupun kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Fisik itu apa? Pemberian apa saja? Pemberian ASI, ASI. terus Apa lagi? Mau menambahkan? pemberian kasih sayang. Kasih sayang. Oke, kita tuliskan dulu. Tadi pendapat Ibu Maimunah, pendapat Ibu Maimunah ya. Ya. 1, pemberian ASI. ASI. Kemudian untuk mentalnya adalah Kasih sayang. Kasih sayang. Ya. kemudian selanjutnya kelompok yang kedua, kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Ibu cucu apa saja untuk ibu menyusui secara fisiknya? Kebutuhannya? Minum minuman yang manis. Minum minuman yang manis. Atau makanan yang manis. Makanan yang manis.
Bisa menambahkan? Kebutuhan secara fisiknya adalah mendapatkan makanan yang bergizi karena ibu akan memberikan asinya untuk bayi yang baru lahir. Kemudian secara mental sama adalah pemberian kasih Sayang. Kemudian ASI atau yang kita sebut dengan IDM, inisiasi dini dalam menyusui, itu adalah mutlak yang harus diberikan pertama kali oleh ibu kepada sang bayi yang baru lahir. Kemudian kebutuhan ibu menyusui secara fisik adalah mendapatkan makanan-makanan yang bergizi. Soalnya kadang-kadang di kita itu banyak mitos-mitos yang mengatakan bahwa kalau ibu telah melahirkan satu banyak pantangan-pantangannya. Bahkan di daerah tertentu ada seorang ibu yang diasingkan jauh dari keluarganya. Padahal itu adalah sesuatu yang buruk yang tidak boleh dilakukan. Justru ketika ibu baru melahirkan, butuh makanan-makanan penunjang yang cukup untuk diberikan kepada ibu sendiri ataupun kepada bayinya. Selanjutnya, kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan dari apa yang tadi telah didiskusikan, bahwa kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua adalah IMD dan memberikan ASI eksklusif. IMD inisiasi menyusui dini dan memberikan ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan oleh ibu kepada bayi dari mulai 0 bulan sampai 6 bulan. Jadi bayi tidak boleh diberikan apapun. Tidak boleh diberikan goreng-gorengan, makanan ataupun yang lain. Khusus itu adalah ASI eksklusif. Dan kasih sayang untuk pembentukan mentalnya. Jadi bayi itu selama begitu lahir itu jangan dibentak-bentak ataupun diberikan pendengaran yang buruk-buruk. Kemudian juga dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Ya, kembali lagi, stunting itu adalah gagal dalam perkembangan di mana tubuh si anak kurang dari rata-rata umumnya pada anak-anak tersebut. Selanjutnya, sekarang kita akan melanjutkan diskusi yang tadi adalah dengan membuat tabel lagi tentang hambatan dan solusi untuk kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir. Misalkan kalau tadi adalah bagaimana kebutuhannya, sekarang adalah hambatan dan solusinya. Hambatannya apa, solusinya apa? Ini yang kelompok Ibu Maimunah sama adalah untuk bayi 0 sampai 6 bulan. Kemudian untuk kelompok Ibu Cucu adalah sama hambatan dan solusi untuk ibu menyusuinya. Nah, yang perlu kita ingat adalah kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat. Misal posyandu, kemudian puskesmas, PAUD, BKB, ataupun program bantuan sosial bagi keluarga pemanfaat berupa program sembako, kegiatan P2K2, pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan untuk mendukung kapasitas keluarga. Bisa dipahami yang biasa dilakukan? Satu, syukuran. Ya, yang kita kenal itu adalah dengan istilah marhaba ataupun akekah. Kemudian, tradisi yang tidak mendukung ada biasanya banyak dilakukan. Salah satunya adalah satu, anak sudah diberikan makanan sebelum mencapai usia 6. Jadi kita bisa simpulkan ini
Keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material, yaitu adalah makanan bergizi, peralatan dan perlengkapan bagi bayi serta ibu menyusui, dan non materi adalah kasih sayang yang informasi perawatan ibu menyusui. Sekarang silakan ibu-ibu menuliskan ya di tabel janji diri. Ini yang akan Bapak bagikan. Ya. Kan? Nah, tabel janji diri ini adalah berisi tentang komitmen ibu-ibu. Jadi setelah pelatihan itu apa yang sudah dilakukan? Dari mulai modul 1, modul 2, modul 3 sampai modul nanti modul 8. Jadi kita itu akan ada pertemuan sampai modul 8. Dari modul 8 itu ada 15 sesi modul 1. Nah, ibu adalah tugasnya adalah mencatat. Misalkan di sesi pertama pemberian permasalahan stunting. Ibu komitmennya apa? Ya, dengan permasalahan stunting. Ya, supaya apa? Supaya ibu suatu saat nanti tidak melahirkan generasi-generasi yang melahirkan anak-anak yang stunting, tubuhnya tidak normal. Itu barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tidak lupa, mudah-mudahan ibu diberikan kesehatan dan kesanggupan untuk melaksanakan komitmen-komitmen yang telah ibu tulis di tabel janji diri ibu-ibu itu sendiri. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas modul yang ke-5. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.